3. Oke, jadi emang ya kalau di Indonesia tuh yang masih terkenal itu ikan sumber omega 3 adalah salmon. Tapi nggak hanya salmon doang, ada banyak ikan lokal di Indonesia yang kandungan omega 3-nya itu nggak kalah dibanding ikan salmon. Halo, selamat datang di Lini Podcast. Ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Perkenalkan, aku Yedida Yuningtyas SGZ, mahasiswa pendidikan profesi dietitian dari IPB University, yang kali ini akan menemani Sobat Sehat mengikuti episode di hari ini. Nah, Sobat Sehat tahu nggak sih, menurut data Kemenkes, saat ini stroke adalah penyebab utama kecacatan dan juga kematian tertinggi di Indonesia. Angkanya terus meningkat dan gaya hidup, termasuk pola konsumsi lemak, memegang peranan penting dalam hal ini. Nah, bagaimana sebenarnya peran lemak dalam diet pasca stroke? Di episode kali ini kita akan membahasnya secara tuntas, tentunya bareng narasumber spesial kita, yaitu Kak Mutiara Putri Arasy SGZ. Halo Kak Muti, gimana nih kabarnya? Boleh dong perkenalan diri ke Sobat Sehat. Oke, halo Kak Yedida, halo Sobat Sehat. Perkenalkan, aku Mutiara Putri Arasy SGZ atau biasa dipanggil Muti. Aku merupakan mahasiswa profesi dietitian IPB University. Kabarku baik hari ini dan tentunya senang banget bisa berdiskusi bareng Sobat Sehat dan Kak Yedida terkait topik stroke dan asupan lemak. Wah, pasti Sobat Sehat udah gak sabar untuk mendengarkan diskusi kita hari ini nih Kak Muti. Tapi sebelum kita mulai, aku mau ingetin untuk Sobat Sehat jangan lupa stay tune sampai akhir karena akan ada banyak informasi yang penting dan menarik di episode kali ini. Sobat Sehat juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe YouTube channel Lini Sehat biar nggak ketinggalan info penting dan menarik lainnya. Yuk kita langsung mulai pembahasannya, Kak. Nah, Kak Muti, kali ini kan kita akan membahas tentang lemak dan juga stroke. Betul. Nah, banyak nih informasi yang beredar di masyarakat kalau misalnya seseorang udah mengalami stroke, itu harus secara total tidak boleh konsumsi lemak. Nah, sebenarnya apakah itu benar, Kak? Dan juga apakah masih aman untuk mengkonsumsi lemak pasca stroke? Oke, jadi kalau kita ngomongin konsumsi lemak pasca stroke gitu ya, itu balik banget sama jenis lemak yang dikonsumsi, Kak. Kalau misalnya kita konsumsi berlebihan itu jenis lemak yang tidak baik, contohnya lemak jenuh atau kolesterol yang sering kita temuin di makanan yang digoreng atau yang makanan bersantan. Tentunya itu kurang baik karena dapat meningkatkan resiko stroke-nya itu berulang. Tapi kalau misalnya lemak jenis yang baik atau lemak tidak jenuh yang kayak di alpukat, ikan, kacang-kacangan tentunya baik malah dikonsumsi. Fun fact-nya itu malah bisa mempercepat pemulihan pasca stroke loh. Wah, berarti aman untuk konsumsi lemak dengan catatan lemak baik ya, Kak. Bahkan tadi kamu tuh sempat singgung bahwa lemak baik itu bisa membantu pemulihan pasca stroke. Betul. Nah, jadi penasaran nih, Kak, gimana sih peran lemak baik dalam pemulihan pasca stroke itu sendiri? Oke, jadi kalau lemak baik atau yang biasa kita tahu itu lemak tidak jenuh gitu ya, itu dapat membantu pemulihan pasca stroke. Contohnya tuh kayak omega 3, Kak. Nah, omega 3 ini itu dapat membantu menurunkan kadar kolesterol, terus punya sifat antioksidan sama antiinflamasi juga, yang penting banget oleh tubuh kita apalagi pemulihan pasca stroke gitu. Jadi penelitian itu menunjukkan kalau semisalnya omega 3 itu dapat mendukung regenerasi sel-sel otak yang cenderung mungkin rusak gitu ya pasca stroke dan dapat memperlancar aliran darah ke otak. Nah, dengan mekanisme ini omega 3 itu dapat berpotensi menurunkan resiko stroke-nya itu datang kembali kayak gitu. Oh, ternyata gitu ya, menarik banget nih. Ternyata lemak tidak jenuh atau lemak baik itu, khususnya omega 3 punya efek antioksidan dan juga antiinflamasi ya, Kak. Serta bisa mendukung regenerasi sel-sel otak. Nah, kalau gitu, langkah-langkah apa aja nih yang perlu diambil dan juga harus dihindari untuk mengatur asupan lemak pasca stroke agar manfaat lemak baik, yaitu si omega 3 ini bisa maksimal? Oke, jadi tentu kalau konsumsi lemak pasca stroke itu ada batasan-batasannya ya agar tadi benar bisa membantu meminimalkan resiko stroke itu berulang. Kita bahas dulu dari yang harus dilakukan deh atau dosnya gitu. Tentunya menyertakan sumber-sumber lemak tidak jenuh tadi dalam keseharian kita. Contohnya dari apa? Contohnya ada dari alpukat, mungkin olive oil atau kacang-kacangan kayak gitu.
Lalu tentunya menyertakan juga makanan yang sumber omega 3. Nah mungkin kayak Dida atau Sobat Sehat pernah lihat di supermarket gitu ya, ada telur tulisannya telur omega 3. Nah itu salah satu contoh yang bisa dikonsumsi dalam keseharian kita. Bisa juga ada ikan atau balik lagi ke kacang-kacangan gitu. Dan tentunya secara overall perlu membatasi asupan lemak dalam sehari-hari. Kalau Kemenkes itu tuh merekomendasikan dalam sehari maksimal mengkonsumsi 5 sendok makan. Kayak gitu untuk minyaknya. Itu hal yang harus dilakukan. Nah, kalau hal yang harus dihindari tentunya balik lagi ke poin awal, yaitu membatasi makanan yang tinggi akan lemak jenuh, tinggi akan kolesterol, dan tinggi akan lemak trans. Contohnya makanan yang digoreng, terus makanan bersantan, sama makanan fast food. Karena ketiga hal tersebut itu bisa meningkatkan resiko stroke-nya berulang. Kayak gitu, Kak. Oke. Menarik banget nih do's dan don'ts yang tadi kamu bahas. Kalau boleh aku rangkum, berarti terkait dengan jenis dan juga jumlahnya ya Kak. Kalau untuk jenis kita perlu mengutamakan dari lemak baik atau lemak tidak jenuh, dan juga menghindari atau membatasi lemak jenuh dan lemak trans. Betul. Nah kalau dari contoh-contoh yang kamu sebutin tadi itu kan mungkin yang ada di Indonesia ya, dan juga banyak variasinya itu ikan ya Kak. Betul banget. Nah pertanyaan selanjutnya adalah apa saja contoh ikan sumber omega 3 nih Kak? Karena kalau misalnya kita lihat di masyarakat nih ngomongin ikan dan juga omega 3, itu pasti semuanya langsung kepikirannya adalah ikan salmon. Nah apakah hanya ikan salmon nih sumber omega 3 atau ada ikan-ikan lain atau ikan lokal yang bisa jadi sumber omega 3? Oke, jadi emang ya kalau di Indonesia tuh yang masih terkenal itu ikan sumber omega 3 adalah salmon. Tapi nggak hanya salmon doang, ada banyak ikan lokal di Indonesia yang kandungan omega 3-nya itu nggak kalah dibanding ikan salmon. Contohnya ada ikan lemuru, terus ada ikan selar juga, ada ikan tongkol juga mungkin yang sering kita konsumsi ya sehari-hari gitu. Terus mungkin Sobat Sehat pernah lihat ada infografis ngebandingin salmon sama ikan kembung tuh. Nah ikan kembung tuh juga punya kandungan omega 3 yang oke. Bahkan ikan teri juga kalau dikonsumsi dalam jumlah tertentu punya kandungan omega 3 yang oke juga. Tapi notes-nya tentunya ikan yang dimaksud itu adalah ikan segar ya Kak. Jadi bukan yang udah diasinkan atau yang udah olahan dalam kaleng kayak gitu. Oke, ternyata banyak juga ya ikan lokal yang bisa jadi pilihan sumber omega 3. Dan kalau yang tadi kamu sebutin sepertinya cenderung lebih murah daripada ikan salmon. Betul, nah kalau di daerahku tuh yang mudah ditemui contohnya ada ikan kembung, ikan tongkol dan juga ikan teri nih. Nah karena kita udah tahu jenis-jenis ikannya, sekarang terkait jumlahnya nih Kak, sebaiknya kita makan ikan itu dalam sehari atau dalam seminggu itu berapa kali, dan berapa banyak sih Kak? Dan juga apakah kalau makan ikan kan pasti dimasak ya? Nah apakah proses pemasakan itu bisa mengubah kandungan omega 3 dari ikannya? Oke, jadi secara general ya Kemenkes tuh emang udah merekomendasikan kita tuh mengkonsumsi ikan tuh minimal 2 kali dalam seminggu maaf. Nah dalam sekali makan itu American Heart Association itu merekomendasikan beratnya 85 gram per sajian. Jadi kalau teman-teman mungkin mengkonsumsinya kurang dari 85 gram berarti bisa di-adjust ya berapa kali dalam seminggunya gitu. Nah sama statement Kak Yedida tadi tuh benar banget. Teknik pengolahan itu bisa mempengaruhi kandungan gizi dalam bahan pangan termasuk omega 3 dan ikan gitu. Jadi yang perlu dihindari itu sebenarnya digoreng Kak, fun fact-nya. Karena bisa mempengaruhi kadar omega 3 di dalamnya. Nah, apa sih yang oke teknik pengolahan? Kita bisa balik lagi ke resep-resep tradisional yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kan lebih banyak tuh resep kalau ikan dipanggang, dibakar, dipepes, atau bahkan di sup. Nah, resep-resep tradisional ini itu bisa banget diaplikasiin untuk menjaga kandungan omega 3-nya biar nggak rusak ketika mau dikonsumsi, kayak gitu. Oke, berarti minimal 2 sajian ikan per minggu ya Kak. Dan hindari untuk mengolahnya dengan menggoreng. Betul banget. Nah tadi kan kamu tuh udah kasih contoh banyak nih alternatif pemasakannya. Ada dipanggang, dipepes, dan juga bahkan dibuat sup gitu ya Kak. Dan aku yakin masih banyak lagi olahan ikan lainnya yang gak kalah enak daripada ikan itu digoreng. Setuju. Nah hari ini kita udah banyak dapat ilmu baru terkait
stroke dan juga lemak. Tadi kita udah bahas terkait dengan apakah masih boleh konsumsi lemak setelah stroke, lalu juga jenis lemak yang seperti apa, dan bahkan contoh-contoh lemak baik dan juga omega 3 serta pengolahannya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Kak. Nah, kalau dari kamu Tini, ada nggak last notes buat Sobat Sehat? Oke, kalau last notes mungkin balik lagi, intinya kalau ngomongin lemak itu jangan takut sama lemak, tapi penting banget untuk pilih jenis yang baik dan jangan kebanyakan. Kalau misalnya Sobat Sehat itu bingung ya mau mulai dari mana Kak, bisa banget konsultasi ke dietitian. Karena kita di sini bisa bantu Sobat Sehat untuk hidup healthy dan happy. Jadi jangan lupa reach out ya. Wah, last notes-nya menarik dan mudah diingat banget nih. Jangan takut sama lemak, pilih lemak baik, dan jangan kebanyakan. Aku setuju banget sama last notes dari kamu Tini. Nah, jangan sampai dilupain ya notes-nya teman-teman. Terima kasih banyak untuk kamu Tini sekali lagi untuk sharingnya di episode ini. Sobat Sehat, agar semakin banyak yang bisa tahu tentang informasi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Sobat Sehat juga pastikan sudah subscribe YouTube channel dari Lini Sehat agar selalu dapat info terkini mengenai gizi dan kesehatan. Stay tune di episode berikutnya. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.